Yoris Raja Amarullah, anak tersangka pembunuhan kasus Subang, Yosep Hidayah, rupanya sempat marah karena isu yayasan dibongkar. Yoris merupakan anak sulung dari korban Tuti Soehartini dan kakak dari Amalia Mustika Ratu. Sebelum terjadinya kasus pembunuhan di Subang, Yoris diketahui menjabat sebagai ketua yayasan. Yayasan Bina Prestasi Nasional yang didirikan Yosep itu pun kini tengah disorot. Selain diduga jadi motif Yosep membunuh Tuti dan Amel, yayasan itu juga diduga menyelewengkan dana bantuan operasional siswa. Bahkan beredar kabar pula jika banyak siswa fiktif di yayasan tersebut. Rupanya sesaat setelah Tuti Soehartini dan Amalia Mustika Ratu dibunuh, Yoris marah karena disangkut pautkan dengan yayasan. Sebab, yayasan tersebut selama ini menjadi mesin uang Yoris dan keluarganya. Meski didirikan oleh Yosep dengan bantuan Mimin, nyatanya yayasan itu justru dikuasai Tuti, Amel, dan Yoris. Tuti tengah menjabat sebagai bendahara sementara Amel sebagai sekretaris. Ketiganya pun mendapat uang bulanan dengan nominal yang tidak sedikit setiap bulannya. Ibu Tuti 10 juta rupiah, Amel 10 juta rupiah, saya 15 juta rupiah, kata Yoris. Menurut Yoris, meski berperan sebagai pendiri, Yosep justru tidak menerima apapun. Papa tidak dianggap, kata Yoris lagi. Khawatir sumber uangnya terseret kasus pembunuhan Tuti dan Amel, Yoris pun rupanya sempat marah. Hal itu diungkap oleh ex-bendahara Yayasan Bina Prestasi Dedi. Waktu itu ada YouTuber ke saya bahas yayasan, ternyata ada yang marah ke saya, kata Dedi, dikutip dari YouTube Heri Susanto. Menurut Dedi, Yoris saat itu marah melalui Yosep. Kenapa nggak langsung ke saya marahnya, jadi jangan melalui orang tuanya, katanya lagi. Momen itu, kata Dedi, saat pertama kali dirinya membongkar soal yayasan. Yang marah itu Yoris ke bapaknya, kata Pak Yosep. Si AA marah yayasan dibongkar, jadi disatu-satuin sama kasus, kata Dedi menirukan ucapan Yosep. Namun meski begitu, lanjut Dedi, Yoris nyatanya tidak langsung berbicara pada dirinya. Ke saya nggak ada, saya tahu marah dari Pak Yosep, ujarnya. Menurut Dedi, dirinya membongkar soal yayasan karena memang hal itu yang ditanyakan oleh penyidik. Kan saya waktu di BAP nanyain semua soal yayasan, kalau saya sembunyiin, saya kena pasal, menutup-nutupi penyidikan, jelasnya. Menurut Dedi juga, ia mencurigai adanya aliran dana yang tidak digunakan semestinya di yayasan tersebut. Itu sekolah kan sekarang itu pada rusak, meja kursi waktu saya nggak ada, sedikitlah kan harus jelas. Kalau ada pengeluaran beli kursi harus ada kursinya, pungkas Dedi. Bahkan menurut Dedi, Yoris juga seolah menutupi soal yayasan tersebut ke penyidik. Yoris waktu itu ditanya sama penyidik, ini motifnya apa? Gak tahu. Setelah bapaknya masuk dia tahu, yayasan. Harus pada jujurlah semua, kasihan almarhum, pungkas dia. Rupanya Yosep juga memiliki utang 50 juta rupiah yang ditagihkan kepada Yoris. Menurut sang pemberi utang, Yosep mengaku akan membayarnya saat dana bos cair. Padahal seharusnya dana bos itu digunakan untuk keperluan siswa, bukan untuk membayar utang pribadi. Ini rincian dana di Yayasan Bina Prestasi Nasional tahun 2023.